Ketakutan yang dia udah lupakan bertumbuh besar dan kemudian raksasa guys. Dia yang ketakutan langsung narik tangannya dan teriak langsung mukul Garou pakai super alloy double bazooka. Tapi Garou gak kerasa dan langsung siap-siap lagi, terus maju lagi. Darkseid bengong dan dia ditendang sampai mental dan Garou muter dan nendang kepalanya sampai tanah. Dia pun bakal nyerang telinga Darkseid, tapi tiba-tiba ini dia One Punch Man Season 4 episode 5. Sebelum mulai, di channel ini udah ada recap One Punch Man Season 3 dari episode 1 sampai 12 full seasonnya ya guys ya. Langsung aja cek di deskripsi sebelum nonton yang ini. Berhubung trailer Season 3 udah keluar dan animasi staffnya JC Staff lagi, kita bisa bikin prediksi per episode season yang akan datang. Sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Yang udah subscribe, Mimin doain jadi sukses dan kaya raya. Dimulai dengan Psychos yang tantrum dan meledak energinya guys. Sedangkan Tatsumaki santai dan ngangkat tangannya yang ngebuat Psychos dikelilingin energi psikis. Dan dia mulai keangkat. Dia pun benar-benar kesel guys. Dan dia yakin gak akan bisa ditarik sampai atas sama Tatsumaki. Tapi Tatsumaki cuma senyum aja dan Psychos langsung ditahan dan dia bengong. Tatsumaki pun ngejek. Alah, gampang banget dah. Udah kayak mancing manusia biasa yang gak bisa lari kemana-mana. Dia pun tarik lebih kenceng buat ngebuktiin kata-katanya. Dan Psychos terbang ke atas cepet banget guys sambil teriak. Dia pun mulai lepas dari kekuatan Tatsumaki dan dia kaget dikit. Psychos pun langsung nyuruh Tatsumaki turun ke sini aja dan balik narik. Dan Tatsumaki yang di permukaan lantai langsung ikut turun guys. Cut ke trio Saitama dan mereka ngelewatin tempat aneh-aneh. Saitama pun malah pengen dikasih tour dan dijelasin segala macam yang di sini. Crash pun nyuruh diemin aja si Saitama pas Manako turut ngejelasin sekitar guys. Tiba-tiba di sebelah kanan mereka muncul Psychos yang terbang ke atas dan trionya kaget. Dan kita lihat dua sisi dari atas dan bawah dan mereka tambah mendekat. Dan akhirnya mereka menghantam satu sama lain. Psychos kesel sedangkan Tatsumaki senang. Benturan mereka pun ngebuat bola energi raksasa dan monster sekitar pun ketar-ketir. Mereka pun lepas lagi dan Psychos kelihatan kesel banget dan bakal jadi kekalahan Tatsumaki. Tatsumaki malah ngolok-olok dan nanyain di mana Tareo guys. Di background pun banyak monster yang ngeliatin. Dia pun lanjut. Aku sudah mengkonfirmasi ada satu anak lain selain tawanan utama. Dan cut ke King yang ketemu Tareo guys. Dan mereka berdua ketar-ketir. Tareo pun langsung lari ke King. Tiba-tiba King nyuruh dia berhenti, jangan gerak. Tareo nge-freeze dan King ngomong. Gak ada gunanya, aku sudah tahu. Tareo pun ketar-ketir dan bingung King ngomongin apa dah. King tambah melotot dan yakin Tareo itu monster yang nyamar dan bakal nyerang kalau lengah. Tiba-tiba di belakang Tareo muncul monster yang asalnya tembus pandang dan dia pun ikut panik guys. Tareo kaget dan monsternya takut banget karena dia harusnya bener-bener gak kelihatan. Tapi kok King malah bisa ngeliat. King kaget dan monster tambah takut karena diliatin. Dia pun bisa-bisanya minta maaf dan langsung kabur guys. King bengong dan akhirnya lega dikit guys. King pun megang tangannya Tareo karena bisi Tareo takut. Tapi sebenarnya yang takut itu King ya guys ya. Monster yang tadi pun lari dan keikat sama suatu gumpalan daging. Dia pun ditelan sama daging itu. Dan ternyata itu adalah elemen jantung Orochi dan dia butuh darah. Dan misi dia sekarang adalah mencerna darah buat regenerasi dan tubuh Orochi udah nyebar kemana-mana guys. Para monster pun ditelan satu-satu. Tiba-tiba dia ngeliat ke atas dan sadar ada sumber energi kuat banget. Dan ternyata dia ngincer Tatsumaki sama Psychos untuk ditelan darahnya guys. Psychos pun nembakin laser dari matanya dan gede banget udah kayak semburan rover. Tapi dihalangin Tatsumaki dengan gampang dan lasernya pecah kemana-mana guys, ngancurin monster-monster sekitar. Tatsumaki pun minta jawaban pertanyaannya yang tadi. Dan dia pakai tangannya buat mukul leher Psychos dari jauh dan dia kesakitan. Cut lagi ke King dan Tareo yang naik tangga. Dan Tareo bener-bener seneng, apalagi ngedenger King Engine. Dan ya sebenarnya King bener-bener putus asa dan ngerasa lama banget ke permukaan kalau naik tangga aja. Apalagi tadinya dia cuma mau main game dan tidur.
Lah sekarang malah di situasi kayak gini, dia pun gak mau mati ya guys ya. Tiba-tiba Tareo nunjuk dan ternyata ada elevator dan King bener-bener seneng. Mereka pun naik dan mulai nyalain liftnya, yaitu yang sederhana dengan gerbong sebelah diisi air. King dan Tareo ngeliatin mekanismenya. Dan di situ pun ada sisa Orochi guys. Tatsumaki pun nanya lagi, Saikos pun terpaksa ngejawab dan Tareo itu dibawa monster dan sekarang udah kabur dari penjaranya dan gak diketahui keberadaannya di mana sekarang. Sisa orang luar yang masih ada di markas cuma skuad Narinki, Garo, dan itu semua. Dia pun tambah diputer sama Tatsumaki guys. Tatsumaki pun nanya kabar hero lain dan mau ngeinfoin info terbaru dari petinggi asosiasi monster. Tapi nggak ada yang jawab dan Tatsumaki penasaran lagi pada ngapain dah hero-hero. Tiba-tiba bunyi dan suara Amai Mask masuk. Dia bilang dia udah nemu skuad Narinki dan mempercayakan murid Atomik buat bawa mereka ke permukaan. Tapi tiba-tiba dia teriak dan mohon-mohon guys. Tatsumaki sampai kaget dan bengong Amai Mask bisa gini guys. Amai Mask pun minta maaf karena dia sekarang lagi lawan monster yang jelek banget. Dia pun minta bantuan tapi tiba-tiba dipotong Tatsumaki dan nyuruh urus diri sendiri aja. Paling kadar berbahaya biasa. Kalau nggak bisa ngalahin monster, harusnya udahlah di permukaan aja, tunggu suruhan. Tatsumaki pun kesel, karena bisa jadi kekalahan karena nyuruh hero lain ngebantu dia. Amai Mask sadar Tatsumaki nggak bisa diajak kerja sama dan minta tolong hero lain guys untuk tuker lawan. Dia pun tambah kesel dan merasa dirinya sial. Dia pun teriak karena monsternya udah nemu dia. Saikos pun yang dengerin ini rada bengong guys. Dia pun mikir, ada konflik internal di tengah pertarungan kayak gini. Mereka benar-benar hero. Kelihatannya Tatsumaki udah mikir dia menang. Saikos pun masih punya kesempatan menang guys. Tatsumaki tiba-tiba kaget dan dari semua arah ditembak pakai energi dan meledak. Dari ledakan itu muncul lonjakan energi dan ngeledakin jurangnya. Tatsumaki kesusahan dan Saikos jatuh dan akhirnya bebas. Dan ternyata yang nembak rasa tadi itu kepalanya Orochi guys. Tatsumaki pun disepam lagi Saikos jatuh menuju Orochi. Dengan bahagianya guys ya, dia berencana menyatukan dan menggunakan kekuatan Orochi buat nambah kuat Psychokinesis dia. Dan dia yakin bakal menang. Dan kita lihat Orochi yang menuju Saikos guys. Trio Saitama pun ketar-ketir dan jijik ngeliat daging Orochi. Kita pun cut ke akuarium tempat eksperimen Saikos dan pecah ngeluarin semua monster di situ yang ditelan Orochi. Semua kepala Orochi pun masih nyepam Tatsumaki dan Tatsumaki balas ngebalikin energinya terus diputer dan ngebolongin tiap ruangan yang ada kepalanya. Saikos pun nyampe ke Orochi dan mulai bersatu. Tatsumaki dari atas ngeliat ini dan nyoba narik Saikos ke atas lagi. Tapi tiba-tiba dia halangin kepala Orochi dan langsung ditembak lagi. Dia pun kesel karena nggak habis-habis dan penasaran apakah ini kadar atau bukan. Dia pun nggak tahu sedalam apa markas ini dan bener-bener pengen ngebalikin markas ini dan ngehancurinnya. Tapi kalau masih ada anak kecil itu, yaitu Tareo, dia bakal ikut terlibat. Dan dia ingat masa kecilnya sendiri ya guys ya, yaitu dikurung. Dan dia pengen hero lain secepatnya nyelamatin Tareo. Saikos pun udah bersatu dan mau ngambil kekuatan Orochi. Tapi tiba-tiba dia sakit dan kaget. Sejak kapan Orochi punya kekuatan sebesar ini? Dan dia kaget ternyata selama ini Orochi menyembunyikannya guys. Dan Saikos mulai hilang akal sehatnya. Dan Orochi berterima kasih karena ngasih terus pengorbanan. Dan sekarang jadi sekuat ini. Dan dia sekarang mau Saikos sebagai pengorbanan buat ditelan. Pas mau tenggelam, Saikos langsung ngambil kendali lagi dan kesel terus nyuruh Orochi nurut guys. Dan ngingetin dia, Orochi itu cuma alat untuk nambahin kekuatan Saikos. Dan dialah master yang sebenarnya. Tatsumaki ngeliatin dan di bawah udah ngebentuk monster raksasa guys, mirip naga ular. Tatsumaki pun tetap sombong dan arogan. Saikos pun berhasil ngesupres Orochi dan ngambil tubuhnya buat dirinya sendiri. Dan sekarang dia bisa menang ngelawan Tatsumaki. Dan selanjutnya bakal ngincer si botak untuk ditelan. Dari segala macam arah pun ada tembakan. Tapi sama Tatsumaki dimanipulasi dan dia ngebuka tangannya dan mulai bertabrakan dengan Saikos. Sampai cahayanya terang banget ya guys ya. Tatsumaki sadar kok keras banget dan Saikos senyum.
pedangnya pun dipanjangin dan ngarah ke Tatsumaki. Tatsumaki pun pede karena dia udah lepas dari manipulasi gravitasi Saiko sebelumnya. Tapi tiba-tiba dia sadar sesuatu. Dan akhirnya muncul Saiko Orochi guys, yang menggenggam perisai Tatsumaki yang kecil banget. Dan Saiko sudah nuker perisai Tatsumaki dalamnya dengan yang luar. Dan mulai rusak juga nggak bisa dimatiin. Dan dia nyuruh Tatsumaki matiin aja perisainya, kalau nggak tekanan dalamnya bakal terlalu berat. Lah kalau perisainya mati juga tetap aja bakal langsung hancur dari tekanannya. Saiko pun berencana nelen Tatsumaki dan Tatsumaki kesakitan guys. Kan ke trio Saitama yang dikejar daging Orochi selagi Flash nolongin. Mana kok ditarik tapi diselamatin Flash dan dia sadar dagingnya nyerang semua. Gak cuma hero tapi monster juga. Tapi tiba-tiba kepala Saitama ditarik sama dagingnya guys. Tapi bukannya ditarik ke atas, malah ditabok-tabok kepala botaknya. Saitama kesel dan ngebanting dagingnya sampai hancur. Flash dan Manako bengong. Dan dari pukulan itu ledakannya kuat banget yang ngancurin semua daging Orochi di situ. King dan Tareo ketar-ketir karena mikir ini gempa bumi dan gerbong isi airnya ketimpa batu guys. Dan mereka langsung naik cepet banget ke atas. Saiko kesakitan karena sebagian besar dagingnya hancur dan Tatsumaki lepas guys. Dan dia sadar sebagian besar selnya hancur dalam sekejap dan dia ngerasa ada yang aneh. Tatsumaki yang melayang lepas ngedenger suara King dari radio. Anak kecilnya sudah dibawa perlindunganku dan sekarang menuju perumahan. Tatsumaki senyum dan bangga ke King yang pasti hebat. Dia pun gak punya alasan lagi untuk nahan diri guys. Cut ke Darkseid yang lagi disepam pukulan sama Garo. Dan sadar bukan cuma kecepatannya, tapi kekuatannya juga terus bertambah. Darkseid nyoba ngebales, tapi Garo ngehindar dan masuk ke bawah dan nyerang perut Darkseid yang mukul dia mundur dengan tekanan gede banget guys, sampai tembok belakang hancur. Dari asap pun muncul Darkseid yang jatuh dan kecapean dan mulai berdarah dikit dikelilingin pasir. Dia sadar Garo ngelawan dirinya untuk memperbagus teknik. Dia pun bangun lagi dan diolok-olok Garo. Darkseid pun cuma bisa ngeliatin dan Garo pede banget dan gak kelihatan capek, sedangkan Darkseid cemas banget. Kita pun dikasih lihat backstory Darkseid. Dulu dia nggak bisa olahraga apapun karena tubuhnya yang kecil. Mau permainan apapun itu dia pasti kalah. Di ulang tahun ke-15-nya dia memohon ke orang tuanya buat membeli barbel 3 kg. Dan mulai dari saat itu dia terus ngangkat tiap hari. Perlahan beratnya bertambah ke 5 kg, 10 kg, dan seterusnya. Beberapa tahun kemudian dia bisa ngangkat barbel 50 kg dengan satu tangan. Setelah itu 200 kg, 500 kg, 1 ton, 2 ton, dan beberapa tahun kemudian sampai pada titik di mana kekuatannya nggak bisa diukur oleh angka lagi. Dan dari sini dia dapat banyak kepercayaan diri. Dikatakan nggak ada otot yang bisa nyaingin punya dia. Setelah menang terus-terusan kompetisi bodybuilding, dia pun masuk asosiasi hero dan mulai aktif tanpa pernah berhenti latihan. Dia terus lanjut hingga akhirnya dipromosikan ke kelas S. Dan dia nggak pernah berhenti nyari musuh yang bisa ngedorong dia ke 100%. Tapi apa dia benar-benar nggak sabar untuk itu? Nggak. Dia memang nggak sabar. Kita pun lihat Darkseid yang dibully Garo. Kepalanya dihantam bertubi-tubi dan pas ngebales malah dikasih lebih banyak guys. Sampai-sampai dia takut ngangkat tangannya pas Garo mendekat dan sadar orang ini bener-bener kuat. Dia selalu mencari musuh yang bisa ngedorong dia sampai 100%. Sekarang ini momennya. Tapi perasaan ini dan ya sebenarnya dia nggak sabar buat kemenangan telak, bukan pertarungan guys. Dia nggak pernah berniat masuk pertarungan di mana akhirnya nggak bisa dia kontrol. Pikiran mungkin gak akan keluar dari sini tanpa luka ngelewat otaknya. Ketakutan yang dia udah lupakan bertumbuh besar dan kemudian raksasa guys. Dia yang ketakutan langsung narik tangannya dan teriak langsung mukul Garo pakai super alloy double bazooka. Tapi Garo gak kerasa dan langsung siap-siap lagi, terus maju lagi. Darkseid bengong dan dia ditendang sampai mental dan Garo muter dan nendang kepalanya sampai tanah. Dia pun bakal nyerang telinga Darkseid, tapi tiba-tiba dia ngelihat ekspresi Darkseid yang mirip ekspresi Tareo dan dirinya sendiri waktu kecil ketika dijewer teman-temannya guys. Garo yang tadinya senyum langsung diem dan dia loncat ke belakang. Darkseid pun benar-benar takut. Garo pun kesal ngelihat ekspresi Darkseid dan dia ngerasa ngebully Darkseid. Dia mikir kejahatan yang aku akan menjadi jauh lebih besar dari ini. Tiba-tiba dia kesakitan dan bajunya mulai bersatu sama kulitnya guys.
Dia pun jatuh dan Darkseid kaget dan langsung mau nolongin. Tapi dia dilapisi sebuah perisai dan diangkat. Dia sadar ini dari Tatsumaki dan dia cuma bisa ngeliatin Garo. Lantai atas pun runtuh dan dia angkat dan ngeliatin bawahnya. Lantai atas pun runtuh dan dia nyuruh Garo buat lari. Kalau enggak bakal ketimpa batu. Disuruh lari tapi Garo nggak gerak dan dia kesakitan guys. Darkseid pun mulai diangkat dan ngeliatin bawahnya. Dia pun sedikit bingung sama dirinya sendiri dan nyesel. Ih, kenapa aku bersuara kayak gitu? Dan dia merenung guys. Cut ke trio Fubuki dan nyuruh mereka bertiga selalu dekat Fubuki. Kalau enggak nanti keluar dari bubble perisainya. Apalagi Tatsumaki nggak akan pernah nyakitin Fubuki. Dan kita lihat mereka melayang di atas jurang. Bang dan Bom pun minta terima kasihnya disampaikan ke Tatsumaki lewat Fubuki. Sedangkan dia kesel guys. Cut ke Evil Natural Water dan Child Emperor yang udah nggak tahan bakal tenggelam. Tapi dia juga dikasih bubble perisai dan lepas dari Evil Natural Water dan bisa nafas lagi. Murid Atomic juga sama guys. Dan mereka sadar ini dari Tatsumaki. Tapi Yayan sadar squad Narinki nggak dikasih. Dan mohon Tatsumaki jangan dulu diangkat dan masih ada yang butuh bantuan. Tapi nggak dijawab dan dia sadar nggak akan ada waktu lagi. Dia ngelihat teman-temannya dan mereka udah aman. Dia pun minta tolong sampaikan pesan ke Atomic. Yayan pun penasaran bisa keluar nggak dari bubble ini. Dan dia serang terus-terusan dan akhirnya pecah keluar. Dia mendarat dan mulai narik squad Narinki sambil motongin batuan dari atas. Dan dia teriak-teriak untuk buat bubble yang lebih gede karena ada 7 orang di sini. Dan kita pun lihat Tatsumaki yang ternyata lagi fokus banget, makanya nggak bisa jawab radionya. Dan Yayan ngelihat ke atas lantai yang runtuh. Dan dia terus belah batunya. Cut ke Pigot yang bubble-nya digigit sama Gums sampai pecah guys. Dia pun lepas lagi dan lanjut bertarung. Cut ke Puri-Puri yang ngira pantatnya nyala. Tapi ngerasa udah aman sekarang. Dibalut kasih sayang. Dan dia malah namain bubble-nya Angel Aura guys. Amai Mas juga dapat dan malah ngerasa ringan sambil diliatin Führer Ugly yang bengong. Cut ke Homeless Emperor dan dia ngeliat bubble muncul di depannya tanpa ada isi apa-apa. Dia pun bingung. Tapi Zombie Man sadar itu dari Tatsumaki dan dia sadar Tatsumaki nyoba nyelamatin dirinya dan di dalam bubble-nya ada radionya guys. Dan itu cara Tatsumaki tahu lokasi para hero. Kalau tahu bakal kayak gini, harusnya ku taruh di dalam tengkorak aja radionya. Pikir Zombie Man. Dan ya, cut ke radio Flash yang di sungai guys ya, dapat bubble juga. Saitama pun bingung kenapa pada mundur daging Orochinya. Dan tiba-tiba bongkahan batu jatuh dari atas dan Manako pasrah. Tapi ya ditahan Saitama dan dibawa menunduk sama Flash. Cut ke Atomic Samurai yang mau dihabisin Black Ash. Dan pas banget muncul perisai Tatsumaki dan dia selamat. Dia pun mulai melayang dan dikejar Black Ash. Tapi tiba-tiba dia sadar temboknya mulai runtuh dan Atomic masukin pedangnya ke sarungnya. Dan Black Ash sadar udah dipotongin guys. Dia pun dadain Black Ash. Cut ke Tatsumaki di hadapan Saikorochi. Dia pun sadar Tatsumaki dari tadi nahan diri. Tatsumaki senyum dan dia naik sambil ngangkat tangannya. Di permukaan pun mulai kerasa gempa, yaitu di rumah Saitama juga sekitarnya, sampai tanahnya kebelah jadi 6 cabang guys. Dan dari jauh kelihatan kayak ada yang naik ke atas dari bawah. Dan ternyata markas asosiasi monster diangkat ke atas guys. Staf asosiasi hero ketar-ketir dan kita lihat Tatsumaki yang narik ke atas markas asosiasi monster full semuanya guys. Sampai jadi menara tinggi banget. Cut ke King dan Tareo yang masih di lift dan dilapisi perisai Tatsumaki. King mikir ini apaan dah. Sedangkan Tareo senang karena ini pasti skill King. Dan pas temboknya sebelah copot, mereka sadar tinggi banget guys. Dan talinya tiba-tiba putus. King dan Tareo pun jatuh terjun bebas sambil teriak. Pas mereka jatuh, Tareo nunjukin ada rem ke King. Tapi pas dipegang malah nggak ngaruh ya guys ya. Karena King terlalu lemah. Tapi untungnya liftnya nabrak daging Orochi dan mereka keluar dengan aman. Walaupun trauma berat ya guys ya. Genos nanya di mana Saitama dan King jawab nggak tahu. Fubuki dan yang lain juga masih belum tahu apakah mereka aman atau enggak. Mereka pun langsung dikelilingin daging Orochi dan dikepung. Tapi sama Genos langsung dibabat semuanya guys dengan sekejap. King seneng dan Genos ngedetek ada makhluk hidup raksasa di atas menara. Kita pun lihat Tatsumaki yang keluar dari gedung dan dari menaranya muncul laser raksasa yang ngebelah menaranya sampai ke atas guys. Tatsumaki ngeliatin dan dari asapnya muncul Saikorochi dan dia gede banget di atas menara sambil Tatsumaki melayang. Dia pun pede bakal menang dan Tatsumaki serius. Dan kita lihat pemandangannya dari bawah.
cut ke trio Saitama yang gelap banget ya guys ya ruangannya. Sampai-sampai gak bisa lihat apa-apa di bawah tanah. Dan itu dia episode 5 One Punch Man Season 4. Gimana menurut kalian guys? Apakah episode ini seru? Jangan lupa komen di bawah.